Tanpa filter, ini tanpa filter. Berani dong. Tunggu ya. Ini tanpa filter nih. Ini tanpa filter muka. Berani kan? Lagi pakai filter aja. Buat apa kita punya handphone kalau nggak ada digunakan filternya gitu. Berani lah. Kan udah pakai bening. Hai Anda Kinan, kenapa Anda masuk di live saya? Yang negatif aku blok ya, maaf. Hai Kinan, kenapa Anda sehat kakak sayang, Kinan? Nggak nipu-nipu, cantiknya. Salam dari orang Brunei. Salam balik Brunei. Oh, aku pakai yang Max. Kangen dong, kangen Kinan banget. Mau live bareng nggak? Iya, yang negatif diblok aja. Kalah Mas Tubang. Aku nggak perlu sih kalah menangnya Mas Tubang, karena menurut aku apa sih yang harus disaing? Iya, aku pakai bening. Coba deh kalian pakai bening. Kalian nggak bakalan nyesal, bagus banget. Dalam rangka aku itu lagi sendirian, ditinggalin adik-adik aku, jadi aku malah sendirian. Aku live aja gitu, mengisi kekosongan. Kak Kinan, lo mau naik gak sih? Ada gosip-gosip apa nih? Hai sayang. Kalian kasih tau dong aku ada gosip apa-apa. Main ke Malang. Nanti kalau ada job aku main ke Malang ya. Ada gosip baru nih tentang itu dengan LKLK siapa? Gue gak paham. Jadi kalau soal bahas Tasya itu udah clear lah ya gitu. Dia udah minta maaf, klarifikasi di di Instagramnya, Instastory-nya. Ya udahlah, aku memaafkan, tapi untuk tidak berteman lagi gitu. Udah say hello aja gitu, dan say hi aja. Aku dibilang jauh dari kata cantik ya Beb. Sekarang manusia itu mendefinisi itu, kalian sudut pandang kalian itu cantik itu seperti apa dulu. Nah, bisa cantik secara fisik, bisa cantik secara attitude, bisa cantik dia mungkin, ya terserah kalian sih. Definisi cantik itu kan luas ya, besar ya gitu. Jadi aku nggak ngerti cara pandang kalian cantik itu. Bukan soal speak up itu. Jadi gini loh, ketika orang udah kesel, ada namanya manusia itu batas titik keselnya gitu. Ini anak bukan sekali dua kali, aku dibuatnya 3 kali gitu loh. Jadi kalau misalnya lu online bisa, tapi untuk nge-DM gue nggak bisa, untuk WA gue nggak bisa, ya udah. Lu mau main negurnya secara media sosial, ya aku kasih lu pelajaran untuk menegurnya di media sosial. Setelah itu ya udah, aku diam kan. Oh iya, bukan gini nih. Jadi pada saat itu sahabat aku itu kan, sahabat lama aku itu kayak cerita ke dia bla bla, itu maksud aku ada what happened gitu loh. Apa yang harus lu ceritakan tentang gue gitu loh. Terus gue telepon teman gue itu kan. Lo kenapa nih? Terus itu dia ngangkat. Terus ya aku bilang sabar dulu Eda. Ngapain lo telepon ini gini? Terus dia kan kayak nyolot gitu ya. Aku maki-maki lagi lah, dia bilang gini, lo pengen bersaing sama gue ya? Dasar lu nggak punya ini, lu. Dia hina fisik ke gue segala macam. Gue bilang lagi lah, emang lu punya apa? Aku bilang, lu punya rumah, lu punya apartemen, lu tidur aja di Hermes lu tidur aja di mobil lu. Emang lu punya apa? Benci miskin? Gue gituin lagi dong. Dikira dia, gue itu nggak berani sama dia, gue maki lagi. Terus kenapa lu nggak berani waktu ketemu gue ya? Sekarang gue ketemu dia, terus dia nggak mukul gue, ngapain gue? Gue anggap dia itu kayak topeng monyet lompat-lompat depan gue, itu doang gitu loh. Kecuali dia pukul gue, pasti ya gue nggak akan diam gitu loh. Ya aku juga aku tahu itu akan direkam dia, aku juga rekam, aku ngelawan gitu loh. Karena manusia itu ada namanya batas sabarnya. Kalau kita udah diinjak, udah sabar, tetap diinjak lagi. Terus maksudnya adalah dia salah, itu handphone orang, kenapa harus dia ambil gitu loh. Karena aku berhak nelpon teman aku untuk klarifikasi. Why gitu loh, kenapa harus lu ngomong-ngomong apapun itu bentuknya gitu. Sementara gini ya, dia berteman sama aku, kata teman aku itu dia kena aku unfollow. Oke, fine, aku unfollow dia. Kenapa? Karena pada saat itu aku lihat dia gabung sama orang sebelah, dan aku nggak mau dong gini, dia tahu semua permasalahan apapun, dia itu adalah satu teman terbaik aku, dan aku itu sangat sayang sama dia, apapun dia minta aku kasih gitu loh. Nah, aku tidak pertanyakan kenapa dia harus ke sana, dan apapun itu tidak aku larang apapun itu, dan tidak aku harus kayak nge-brainwash dia untuk tidak ke sana gitu. Maksud aku adalah ya udah, kalau misalnya kamu kesana, tapi jangan bawa tentang diriku, apapun itu. Ya kalau kamu mau nyaman di sana aja gitu. Nah, pada suatu saat ya dia kayak gitu, ya aku harus klarifikasi. Pertama aku WA dulu sih orangnya. Jadi harus jelas di sini ya Beb, bukan
akak, bukan orang sebelah yang nelpon aku, tapi aku nelpon teman aku. Dia ambil itu handphonenya, terus aku bilang, ini siapa? Ini gue. Emang lu kenapa? Ini. Aku bilang, sabar dulu Eda. Aku bilang jangan nyolot dulu. Dia nyolot langsung kayak ngina-ngina fisik bla bla bla. Itu aku hina juga dia. Langsung kena mental kan. Sekarang langsung lihat rumah. Ya aku bilang, lu mau punya apapun, mau punya tas branded segala macam, kalau gue ya menurut gue ya, bagus gue punya tempat tinggal dulu baru gue beli branded, daripada gue tempat tinggal aja masih nyewa tapi gue harus punya branded. Buat apa gitu loh. Dan itu masih utang semua gitu lah. Kalau prinsip hidup aku adalah aku akan hidup di mana apa adanya diriku. Misalnya aku punya uangnya 50.000, ya aku harus mencukupi kehidupan aku dengan 50.000. Nggak perlu yang harus aku show off ke dunia. Aku punya uang bilang 1 miliar, tapi aku masih ngutang di belakang gitu loh. Ya aku bilang, emang lu punya apa? Aku bilang gitu. Coba aku bilang, mana apartemen lu, mana rumah lu? Aku bilang, lu tidur aja di tas helm, lu tidur aja di mobil lo. Gue gituin lah langsung dia. Gue marah dong gitu loh. Ya gue bilang langsung, ya lu yang miskin. Gue bilang, lu dasar banci miskin lo. Aku kata-kata langsung segala macam. Ya aku kata-kata langsung juga orang tuanya segala macam. Ya aku bilang lah gitu. Makanya kalau lu merasa kaya itu, ya lu senangin keluarga lu dulu, bawa liburan keluarga lu, baru lu benar-benar orang kaya. Gue bilang gitu. Lagian orang kaya itu tidak pernah mengaku kaya, kecuali nih ya, dia itu sudah tidak bekerja lagi, dia itu sudah punya karyawan ribuan orang, dan mungkin dia itu tidak lagi kayak intinya adalah ketika dia makan tidur aja duit masuk, itu baru benar-benar orang kaya gitu. Jadi ini klarifikasi soal telepon menelpon itu. Aku tidak menelpon dia dan dia tidak menelpon aku. Cuman aku telepon sahabat aku itu, aku mau tanya klarifikasi, kenapa sih lu sampai segitunya gitu. Nah terus dia langsung ambil. Nah ya dia ambil, ya aku lawan lagi gitu loh. Iya gitu. Jadi itu buat si kakeknya ngambil handphone teman aku. Maksudnya adalah kenapa sih dia bilang, ya aku bilang lah, kenapa lu nelpon dia? Ya hak gue dong nelpon dia, karena dia kan salah satu gue punya nomor telepon dia dan dia membawa-bawa tentang hidupku, kenapa gitu. Iya, harta hanya titipan. Maksudku adalah, kenapa sih kalau dia telepon itu langsung kayak harta ngapain gitu loh. Ya aku langsung aja aku maki lagi aja gitu. Iya. Yang anehnya adalah aku telepon teman aku, kenapa dia marah-marah. Satu, kenapa yang dia kayak bilang tentang fisik lah, apalah, harta apalah. Aku bilang ya, aku pun intinya gini loh. Semut aja dipijak gajah, semut akan melawan. Titik sabarnya aku tuh udah cukup aku dipermalukan di publik. Nah, masa di telepon juga aku harus diam? Ya aku lawan balik aja. Habis itu baru dia kayak buat di YouTube bahwa dia the winner apa. Hidup ini nggak perlu siapa yang menang siapa yang kalah. Hidup ini bagaimana aku bisa memposisikan diri aku untuk aku bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Menurut aku sih udah cukup gitu loh. Ngapain yang harus aku menang? Nggak ada persaingan buat aku sama dia gitu loh. Hidup dia, hidup aku. Iya. Yang anehnya dia nanti misalnya ini ada teman aku, terus dibawa ketemu sama dia. Dia tuh kayak, sebenarnya teman aku bilang gini, aku tuh nggak cerita apapun, cuman dia tuh kayak ngebuat satu cerita apapun yang dilebih-lebihkan tentang kamu. Makanya kan aku tanya ke teman aku yang kenal juga teman dia, kenapa sih ini anak begitu sama gue? Aku bilang gitu kan, kalau misalnya aku pun mau buka aib dia siapa, aku bisa, cuman aku nggak mau. Kenapa? Aku bilang, karena kalau aku saling buka aib juga, yang tersakiti adalah orang tua anak ini juga ada. Terus adik-adiknya, kalau mendengar aib dia seperti ini, itu yang kurasakan dulu sama keluargaku. Aku bilang, jadi aku nggak mau. Aku bilang sama dia, ya udah terserah sekarang dia mau seperti apa. Aku bilang, kalau dia mau berteman sebelah sana silakan, tapi tolong jangan bawa-bawa lagi aku bilang gitu. Aku nggak marah kok, aku bilang. Aku sebenarnya kalau
Kecuali aku yang telepon dia langsung, ini dia ngambil telepon itu. Itu semuanya ada Mail, hai Mail. Itu semua dilebih-lebihkan. Sebenarnya teman aku itu nggak ada ngomong gitu. Teman aku tuh ngomong yang baik-baik kok tentang aku gitu. Terus kayak dilebih-lebihkan sama dia. Oh ya udah, aku bilang gitu. Begitulah. Hai Anda Mail. Gak habis-habis ya hidup aku selalu dibahasnya gitu loh. Oh, kalau yang si itu kan dia udah bilang gak mau ikut-ikutan segala macam dan dia menempatin janjinya dan aku pun baik-baik aja kok gitu. Ay Mandalita, wanita paling cantik, paling cantik. Aku nggak ada berantem sama teman aku itu, cuman kayak teman aku itu lagi pengen main ke sana. Habis itu dia cerita tuh kayak ya mungkin masalah perjalanan kami dulu apa segala macam, tapi itu dia cerita yang baik-baik, cuman dibeli-belikan sama orang sana biar aku marah. Terus aku klarifikasi sama itu orang, terus diambilnya handphonenya. Dia tau lah kan, dia tuh orang yang kayak apapun itu harus pakai ototnya, otot leher itu naik semuanya kayak mau marah-marah. Ya aku malah lagi aja. Begitu. Dan di karang-karangnya katanya nggak berani. Gimana nggak berani? Aku sampai aku enak makin-makinnya nih, aku matikan sendiri telepon itu. Aku kata-katain juga gitu kan, saking aku capeknya ya. Oh ini orang, aku makin sabar, aku makin diam kok makin ngelunjak gitu loh. Gini, soal maafin itu aku biarlah gitu. Aku nggak bilang aku langsung kayak balas DM-nya kayak bilang aku maafin kamu, nggak. Cuman aku ya udah dia minta maaf, kayak ada yang ngirimin gitu netizen ke aku. Dia bilang minta maaf apapun yang segala macam itu, ya udah dalam hati aku udah maafin, tapi aku nggak kayak udahlah nggak usah berteman lagi, say hi aja gitu. Gitu Beb. Tapi aku tidak kayak ya udahlah nggak usah bahas-bahas tentang itu lagi gitu. Kayak aku diam. Kemarin itu kan aku kesel karena aku lagi di karantina juga. Jadi oh ya punya waktu nih kayak ngeluapkan gitu. Nah, jadi apapun itu janganlah dimakan mentah-mentah. Toh aku juga nggak orang baik-baik banget juga semuanya. Nggak 100% aku itu baik gitu loh. Tapi maksud aku, apapun yang kalian dengar, apapun yang kalian lihat, jangan ditelan mentah-mentah. Ambil yang baiknya aja, ambil yang positifnya aja, yang negatif-negatifnya buang. Karena nggak ada manusia yang paling sempurna di dunia ini kecuali kakek cabul. Oke? Dia lah winernya. Udah, aku mah gampang untuk mengakuin orang menang, dia menang. Secepatnya. Halo semuanya. Aku lagi sepi banget sendirian, jadi pengen ya saya yang buat kalian. Kok itu memang mau ditepis. Terus yang aku ininya adalah dia tuh kayak tetap ngedenial bahwa Baba itu ada. Dia bilang Baba lu halu, sementara si apa sih yang ada di situ juga kayak si nggak salah dibilang apa ya, si M juga ada di situ dan dia udah pernah teleponan sama laki aku langsung gitu. Kenapa sih biar lu kan itu pasti direkamnya, direcordnya, biar nanti dia nampakkan ke media sosial apapun itu, YouTube, biar bahwa dia mengatakan baba lu itu halu. Ya aku bilang aja tunggu aja ntar buktinya, aku bilang gitu sama dia.
dia itu akan tetap nge-denial. Jadi kayak mencuci otak kalian semua gitu. Karena di mata dia, musuh dia, di mata dia itu musuh dia itu tidak ada yang baik selain dirinya. Apapun hal positif yang dibuat musuhnya pasti akan tetap negatif. Ya begitulah dia. Jadi mau apapun, di mata dia itu musuh dia itu tidak ada yang baik selain dirinya. Apapun hal positif yang dibuat musuhnya pasti akan tetap negatif. Ya begitulah dia. Jadi mau apapun itu, kalau kalian mau mendengarnya dengan mentah-mentah, kalau kalian menerima apa yang dia omongkan itu secara mentah-mentah, ya kalian akan terdoktrin gitu. Persiapannya, hai Kamalik Rasya. Oh oke, baiklah, udah banyak yang minta aku balikan sama sama si. Sebenarnya aku nggak pengen banget yang kayak aku tuh yang dimana batas sabarku itu kayak udah teruji banget. Aku harus benar-benar gitu baru aku akan marah gitu loh. Iya Beb, ini gue lagi persiapan, sabar, semuanya sabar, semua ada waktunya, and sabar, yes. Sudah aku bilang, kesempurnaan itu hanya milik mereka semuanya, kekurangan itu hanya milik kita. Malam Damayanti. Kalau punya teman pelacur harus gimana Kak? Emang harus gimana Beb? Toh kalau kita aku berteman itu tidak memilih mau dia pelacur, mau dia germo, mau dia pembunuh, mau dia apapun itu. Walaupun kata orang ya, kalau kita berteman sama umpamanya ya tukang sampah, mau nggak mau kita nanti itu akan terikut bau sampahnya. Itu kan perumpamaan aja. Nah, tapi dalam hidup nyatanya, ketika kita bisa mempunyai prinsip dan komitmen dalam hidup, kita tidak akan terikut mau jadi ke bau sampah apapun itu bentuknya gitu loh. Jadi mau siapapun teman kamu ya terserah. Kalau bagi aku sih, selagi kamu nyaman, selagi orang itu memberikan hal yang positif buat kamu, ya kenapa tidak harus berteman gitu. Waalaikumsalam. Berdoa itu sama Allah Beb, jangan sama gue. Ya gue doain juga sih biar jualan kamu laris ya. Aku berteman sama siapapun itu, kadang-kadang sampai temanku bilang, masa sih Beb lu berteman yang kayak gituan? Emang kenapa sih Beb? Mereka ini orangnya seperti ini, mereka ini seperti ini gitu kan. Kadang-kadang kan orang itu hanya menilai dari tampilan luarnya, tapi mereka nggak tahu dong bagaimana proses itu anak hidup supaya mencapai hal yang seperti ini, kan kita nggak tahu gitu. Jadi semua yang datang ke kehidupan kita adalah pembelajaran buat diri kita sendiri. Misalnya si A datang, banyak hal yang bisa kita pelajarin dari si A ini. Kalau dia marah-marah, berarti yang kita dapat dari dia adalah mencoba untuk menjadi orang sabar gitu. Itu aku no komen ya Beb, nanti langsung masuk ke tempat-tempat lain. Itu kan yang dia rekam doang. Nah, aku juga rekam, pasti ada. Aku maki-maki dia juga dong, aku kata-katain kok. Masa sih aku nggak ngata-ngatain? Ada adik aku di belakang aku kata-katain kok. Buktinya kena mental, langsung dia lihat rumah. Kan aku bilang, emang lu punya rumah? Buktiin, aku bilang. Terdaftar nggak di kantor perpajakan? Emang lu punya apartemen? Bilang gue punya, gue bilang gitu sama dia. Kena mental kan, langsung mencari rumah. Ya lagian ngapain lu punya tas branded, punya mobil mewah, masih ngutang tapi lu nggak punya rumah gitu. Terus malu nggak sih sama orang yang benar-benar kaya gitu loh. Orang yang benar-benar kaya itu nggak akan ngomong kayak gitu. Ya gue bilang aja, lihat dong keluarga gue nyata, keluarga lu mana? Gue bilang gitu, coba dong unjukin, gue gituin juga. Habis kata-katain. Pandangan kakak terkait warfare yang kemarin bela-belaan almarhum, sekarang malah bahas AFR.
Kalau ini aku menyikapinya adalah mungkin di awalnya dia itu niatnya baik, tapi kesini-sininya mungkin bagaimana diri dianya untuk nge-branding dirinya untuk ya kalian tahu sendirilah gitu, tanpa aku harus jelasin. Sah-sah aja sih, ketika orang punya kesempatan dia akan ambil kesempatan itu, tergantung dia bagaimana ngebentuk dirinya untuk menjadi orang yang dikenal orang gitu loh. Tergantung sikap dia, tergantung cara dia. Mungkin cara dia di awalnya baik, tapi kesininya mungkin dia menikmati, ya terjadilah seperti itu. Ya aku nggak mau menyalahkan apapun itu adalah pilihan hidup dia. Gitu. Tapi kan ngejatin orang dan merugikan orang lain kan nggak bagus. Pertanyaan aku adalah, ketika orang melakukan hal yang positif, banyak gak diminatin orang? Tapi ketika orang huru-hara, saling buka aib, banyak gak penontonnya? Coba aku tanya dulu Glenn. I love you too. I love you too semuanya. Kapan ditanya sama Milen sama Olin? Olin yang mana ya? Oh, ada Milen. Tuh kakak ditanya Kak Milen sama Olin. Olin mana? Aku mau Olin baik semuanya. Sama siapa? Mana ditanya Milen? Hai Milen cantik. Aku gak baca tadi, coba semalam. Ada sih kata Lia. Gak ekek baca beb. Sorry. Salam balik Surabaya. Stay positif aja iya. Kalian kenapa sih yang kemana-mana, melebar kemana-mana pembahasannya? Masalah LL, masalah apa? Aku nggak tahu, karena aku nggak ngikutin gosipnya. Gosip apa lagi sih? Coba katakan padaku. Katakan padaku, katakan padaku. Aku aja tertinggal gosipnya loh. Tuh, Gaby itu adalah ngeluarin lagu baru. Besok ketemu Gaby sama Ia. Makan kemana? Ada Gorgor, ntar Live nggak mak? Enggak. Ngapain Live? Ya kalau dia masuk ya silakan. Maaci. Oh, kenapa dipanggil Bang Eko ya? Karena nama KTP aku itu masih laki-laki. Oh, keras tes. Terus aku pakai serumnya ada yang ini, ada yang ini. Terus aku pakai yang ini juga karena rambutku rontok, aku pakai yang ininya juga. Terus hair tonicnya aku pakai yang Shiseido. Ini bagus banget kalau rambut kena rontok. Ya, pil KB Dain itu bagus nggak bagus, tergantung kebutuhan hormon kamu itu apa gitu loh. Tapi ya asalkan dosisnya benar, jangan terlalu banyak juga. Aku pernah loh beb pakai hormon itu kebanyakan sampai aku linglung gitu. Alis itu biasa. The one and only Viva. Iya, aku udah lihat banyak yang kirimin ke aku, makanya ya udahlah aku stop untuk hormon dia. Ini aku pakai ini. Siapa nih? Beli sayangku, iya kak. Ini aku pakai pensil alis beb. Pakai pensil alis. Apa ya? Parfumnya aku pakai ada yang Chanel, ada yang banyak aku parfumnya. Tapi yang aku paling suka itu ada Bon9 yang warna. Kakak transgender, ya aku transgender, transpuan yang sebenarnya. Transgender itu seseorang yang sudah melakukan
sex change. Nah gitu, kalau transpon itu seseorang lelaki yang menjadi perempuan tapi belum melakukan sex change. Aduh, ini doa, nggak boleh doa loh beb. Kak ada niatan pindah ke rusun lagi, jangan dong beb, doain gitu. Aduh, copot beb, belum ini eyelash Eke. Aku transpuan ya beb, jadi aku nggak ada menutupin itu status apapun aku, sehingga bulu mata aku ngobrol sama kalian, eyelash aku copot dong beb, bulu mata aku jadi kayak botak, gimana dong Eke, nanti eyelash ini gimana dong Eke. Aku filler di Bening Klinik Jakarta Selatan. Ini semua muka aku hasil Bening Klinik ya, dagu, bibir, di sini, sama aku tanam benang, semua cantiknya ini karena Bening Klinik. Apa pertimbangannya nggak ditebas, Mak? Pertimbangannya adalah sejahat-jahatnya aku, sejelek-jeleknya aku dalam melakukan apapun dalam hidupku, tetapi kalau restu itu belum aku dapat dari ibuku, aku tidak melakukannya. Nah, pada saat kemarin itu, mama aku tuh tidak, sampai sekarang pun dia tidak mengizinkan itu. Cuman dia bilang, kembali lagi kepada dirimu. Kalau ikhlas sih dia bilang aku nggak akan ikhlas, kata dia. Tapi karena hidupmu yang mamaku itu seorang ibu yang sangat open minded, seorang ibu yang sangat tegas. Tapi di sisi lain ya dia juga kayak gimana ya dibilang, berhati lembut juga sih. Jadi dia kayak semua keputusan itu diserahkan ke aku. Kalau mama izini baru aku melakukannya, kalau enggak aku tidak melakukannya. Sampai finally aku kayak ada cerita heart to heart gitu sama dia. Kalau soal pergi ke rumah Allah itu yang aku sangat takutin. Aku sih bisa aja pergi, cuman menurut aku adalah aku bisa jahat kepada manusia apapun. Aku bisa membohongi manusia apapun itu, tapi aku tidak bisa membohongi yang di atas. Karena dia tidak pernah meminta aku sholat, dia tidak pernah meminta aku apapun itu, tapi untuk datang ke dirinya, untuk datang ke rumahnya, aku harus benar-benar bisa bersih lahir dan batinku gitu. Jadi kalau aku mau kesana itu aku harus benar-benar persiapkan diriku yang benar-benar, oh yaudah mungkin setelah aku keluar dari rumah Allah gitu, aku akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ketika aku belum bisa melakukan itu, aku tidak akan pernah menginjak rumahnya karena aku takut. Kalau sholat itu aku harus tetap pakai sarung, nggak pakai mukena ya beb. Kan aku bilang tadi, aku bisa melakukan kejahatan apapun itu sama manusia, dan aku bisa membohongi apapun itu buat manusia, tetapi aku tidak bisa membohongi Allah gitu, karena tanpa aku berbohong pun dia bisa mengetahui semuanya. Jadi kalau menghadap dia atau pergi ke rumah Allah itu, aku sangat benar-benar perhitungkan dan harus benar-benar dari hati. Aku udah pulang beb, dan aku udah juga udah juga karantina selama 7 hari di Luminor Hotel. Kalau pembahasan orang lain, mau Milen, mau siapapun itu, tanyakan langsung ke dirinya. Takutnya aku salah-salah sebut, jadi kayak gimana sih, jadi timbul masalah baru ya beb. Aku nggak mau bahas orang lain, bagus bahas diriku aja deh. Kalau pengen itu sebenarnya aku nggak munafik ya. Semua orang itu pengen lebih menyempurnakan dirinya. Misalnya, contohnya kayak aku sudah dari kecil itu pengen jadi perempuan. Masa sih nggak aku pengen jadi perempuan sebenarnya seutuhnya gitu. Mulai dari fisik dan bla 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 itu. Tapi kan aku harus kayak ya aku misalnya udah sama Baba ini, aku nanti tanya dulu tentang bagaimana dia menyikapinya. Kalau misalnya diarahkan ke sana, ya aku tanya mama aku. Kalau dikasih izin ya nggak mungkin kebetulan nanti nggak mau ketika tiba-tiba aku udah melakukannya, kalian marah kan gitu loh. Jadi lihat kondisi. Nah kalau potong rambut kayak aku ini cukup di trail itu terus jangan di trap ya. Aku ini kayak potong apa sih yang opal, bukan opal, apa sih, nanti aku tanya tukang salonku. Aku potongnya di Irwan Tim. Hai Tommy, Mak mau ikutan KGB nggak? Share foto jadul boleh. Nanti aku share foto jadul ke ya. Masa-masa aku jadi aktivis, aku di Korea, aku jadi koordinator, jadi ikut banyak aku join di aktivis-aktivis kayak Aliansa Remaja Independen, bergabung di banyak deh. Nanti coba.
boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.